teman-teman sekalian, berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan materi kimia, yaitu saya sendiri akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tata nama senyawa. Saya, Iqbal Fauzansyah, akan menyampaikan materi persamaan reaksi kimia. Saya, Satria Wibowo, akan membawakan materi penyetaraan reaksi kimia. Dan kami berdua, saya Nurfensar Fariji, saya Rahman Ramadan, akan membawakan hukum-hukum dasar kimia. Nah, teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tata nama senyawa kimia yang dibawakan oleh saya, Muhammad Nadir. Nah, kita akan membahas tata nama senyawa biner. Nah, pengertian tata nama senyawa biner yaitu senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur, teman-teman. Nah, senyawa biner itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu sesama non-logam dan logam dengan non-logam. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu sesama non-logam. Jatuh di ujung malam menuju pagi yang Kan sesama non-logam itu memiliki rumus. Nah, rumusnya yaitu awalan ditambah non-logam ditambah awalan lagi dan ditambah non-logam dan yang terakhir ditambah tidak. Nah, tidak di sini itu sebagai akhirannya, teman-teman. Nah, jadi ini rumusnya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, awalan itu ada 10. Jadi yang awalan itu ada banyak ya, teman-teman, bukan cuma satu aja. Jadi awalan itu yang pertama ada awalan pertama itu namanya mono. Yang kedua itu namanya di. Dan yang ketiga itu namanya di. Yang keempat itu namanya tetra. Terus yang kelima itu namanya penta. Yang keenam itu hexa. Yang ketujuh itu ada meta. Yang kedelapan ada okta. Yang kesembilan ada nona. Yang ke-10 ada dewi. Nah, ini teman-teman, ini adalah nama-nama awalan. Kita langsung masuk saja ke contohnya. Di sini saya punya contoh N2 O5. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. 2 di sini itu sebagai indeks. Begitu juga dengan 5. Nah, ini yang dinamakan dengan awalan indeks ini. Jadi ini karena di sini 2-nya juga. Dan 5 di sini adalah penta. Jadi jawabannya adalah hidrogen. Penta oksida.
lupakan sudahnya ya. Jadi kita sesuai sama yang kita teman-teman. Kita langsung masuk ke contoh yang satu lagi. Nah, contoh yang kedua yaitu CO2. Karena di sini indeksnya 2. Jadi jawabannya adalah karbon dioksida. Jangan lupakan akhirnya ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja untuk materi tata nama senyawa kimia dari saya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Saya, Iqbal Fadlansyah, akan menyampaikan materi kedua yaitu persamaan reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi kimia bisa dinyatakan dengan rumus kimia yang ditulis beserta wujud zat dan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Kita bisa langsung ke contoh soalnya, teman-teman. Contoh soalnya, NaOH ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah H2O. Kita bisa langsung kerjakan soalnya, teman-teman. Kita bisa lihat Na di sisi kiri ada berapa dan Na di sisi kanan ada berapa. Agar bisa disamakan hasil Na-nya. Hasil Na yang di kiri kita kandung dua. Kita bisa lanjut cari O-nya. Oh, yang ada di sebelah kiri ada 4 dan ini 1. Dan oh yang ada di sebelah kanan ada O-nya 4 dan yang ini 1. Kita bisa taruh dua di sini ya teman-teman untuk menyetarakan hasil persamaan Na-nya. Kita bisa lanjut cari H-nya. H yang ada di sebelah kiri ada 2 dan ditambah 1. 1 ini bisa dikali dengan 2 ini, jadinya hasilnya 4. Agar bisa disetarakan dengan H yang di sebelah kiri, kita kalikan dengan 2. Jadi 2 di sini ya. Kita lanjut cari hasil S-nya teman-teman. S yang di sebelah kiri ada 1. Sedangkan S yang di sebelah kanan hasilnya juga 1. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil S, kita akan mencari persamaan dari O. Nah, O yang ini hasilnya 5 karena O yang ini 1. Sekarang untuk mendapatkan hasilnya akan 6, kita harus mengkalikan O yang ini dengan 2 ini. Jadinya 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, jadi hasil akhirnya 2. Nah, jadi ini silahnya teman-teman. Sekian dari penyampaian materi saya. Saya pamit undur diri. Dadah. Baik, pada itu saya akan menjelaskan materi penyetaraan reaksi kimia. Penyetaraan reaksi kimia adalah proses menyamakan jumlah atom dari setiap unsur pada bagian reaktan di sebelah kiri dan produk di sebelah kanan.
kekekalan massa. Dalam reaksi kimia, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, sehingga jumlah atom setiap unsur harus tetap sama sebelum dan sesudah reaksi. Dan kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, Fe ditambah HCl, produknya FeCl2 ditambah H2. Mari kita jabarkan terlebih dahulu. Fe di bagian reaktan adalah 1, H di bagian reaktan 1, dan Cl di bagian reaktan 1. Sedangkan di bagian produk, Fe sama dengan 1, H sama dengan 2 karena indeksnya adalah 2. Cl sama dengan 2 karena di sini juga terdapat indeks 2. Karena di sini H dan Cl pada bagian reaktan dan produk belum setara, mari kita setarakan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan 2, kita bisa kalikan dengan 2 juga agar mendapatkan hasil 2. Jadi di depan A kita tambah koefisien 2. Lalu karena koefisien di bagian setelah kita dapatkan A di bagian reaktan dan A di bagian produk yang setara, dan untuk Cl juga begitu. Jadi untuk A kita kalikan 2 agar mendapatkan hasil yang setara untuk bagian produk. Jadi di depan unsur H kita tambahkan koefisien 2 karena koefisien ini belakangnya juga. Unsur Cl yang di bagian reaktan kita ubah menjadi 2. Jadi unsur Cl di bagian reaktan dan produk setara. Ini adalah hasil yang telah kita utarakan. Bagian reaktan ada Fe tambah 2HCl. Nomor 2, Fe tambah HCl. Produknya Cl2 tambah H2. Mari kita jabarkan terlebih dahulu. Zinc sama dengan 1, H sama dengan 1, dan Cl di bagian reaktan sama dengan 1. Di bagian produk zinc sama dengan 1, H sama dengan 2, dan Cl sama dengan 2. Karena ini yang utara, mari kita utarakan terlebih dahulu. H kita kalikan 2 agar mendapatkan hasil yang setara dengan H di bagian produk. Hasil yang didapatkan adalah 2. Jadi koefisien di depan unsur H adalah 2. Karena koefisien 2 ini yang kita juga, Cl ini kita ganti menjadi 2. Jadi reaksi di sini telah setara. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pamit undur diri. Baik teman-teman, saya Naga Ramadan ingin menjelaskan hukum-hukum dasar kimia.
sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu bahwa hukum-hukum dasar kimia itu ada 5. Yang pertama, hukum Lavoisier, yang kedua hukum Gauss, yang ketiga hukum Dalton, yang keempat hukum dasar, yang kelima hukum Avogadro. Yang saya ingin bahas kali ini adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Dalam sistem tertutup, hukum Lavoisier dinyatakan bahwa massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Massa zat sebelum reaksi bisa disebut reaktan dan massa zat setelah reaksi bisa disebut produk. Kita langsung ke contoh soalnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Iya. Oke teman-teman, saya Mergansyah Farizi akan menjelaskan contoh soal. Mari kita lihat contoh soal dulu. Unsur hidrogen dan oksigen bereaksi membentuk air. Jika diketahui massa hidrogen yang bereaksi adalah 2 gram dan massa oksigen 16 gram, maka massa air yang dihasilkan adalah, oke, kita tulis dulu reaksinya. Hidrogen atau H ditambah oksigen atau O menghasilkan air atau H2O. Kemudian diketahui massa hidrogen yang bereaksi adalah 2 gram dan massa oksigen 16 gram. Kita tulis 2 gram untuk hidrogen dan 16 gram untuk oksigen. Nah, kemudian kita lihat hukum kekekalan massa. Massa zat sebelum reaksi atau massa reaktan sama dengan massa zat setelah reaksi atau produk. Nah, kita mempunyai 2 massa reaktan di sini, hidrogen dan oksigen. Jumlahnya adalah 18. Berarti 18 gram. Berarti air, massa air adalah 18 gram. Nah, sudah sesuai dengan hukum Lavoisier karena massa sebelum reaksi atau total massa reaktan sama dengan massa zat setelah reaksi atau massa produk. Tapi harus diingat, hukum Lavoisier hanya berlaku ketika massa reaktan atau zat sebelum reaksi semuanya bereaksi atau habis bereaksi. Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita bisa lihat dari soal. Massa hidrogen yang bereaksi adalah 2 gram dan massa oksigen 16 gram. Nah, 2 gram dan 16 gram ini habis bereaksi, yang berarti soal ini telah sesuai dengan hukum kekekalan massa atau